Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zaki Almanan Rohida dari KPI kelas 1A. Saya di sini ingin berbagi ilmu nih sama teman-teman tentang dasar ilmu komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kehidupan manusia, unsur yang paling penting adalah berkomunikasi. Sebelum kita memasuki poin-poin selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses ini melibatkan pertukaran ide, gagasan, perasaan, atau fakta melalui berbagai saluran komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi membantu manusia untuk berinteraksi, berbagi informasi, memahami satu sama lain, dan membangun hubungan. Komunikasi bersifat persuasi dan era konvergensi. Komunikasi bersifat persuasi yang berarti propaganda atau mempengaruhi. Lalu komunikasi yang bersifat era konvergensi itu satu informasi namun mempunyai banyak saluran. Lalu komunikasi disebut juga sebagai multidisipliner, yaitu pemecahan suatu masalah secara bersama-sama. Lalu yang kedua ada interdisipliner, yaitu pemecahan masalah secara individual. Setelah kita memahami apa itu komunikasi, kita bisa masuk ke unsur-unsur komunikasi. Menurut Laswell, unsur komunikasi yang baik melibatkan beberapa elemen penting. Termasuknya adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu adalah apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan. Lalu yang ketiga ada saluran yang menjadi media penyampaian pesan. Media pesan ini ada dua, yaitu media konvensional atau biasa disebut dengan media secara langsung seperti tatap muka. Lalu ada new media yang berarti tidak langsung, yang biasa kita lakukan dalam zaman ini adalah dengan menggunakan medsos. Lalu yang keempat ada komunikan, yaitu penerima pesan ataupun pendengar, penonton, decoder, dan masih banyak istilah lain-lainnya. Adapun juga jenis-jenisnya, yaitu sosiodemografi adalah perbedaan setiap manusia. Lalu yang kedua ada frame of reference, adalah kerangka acuan atau biasa kita sebut dengan mindset. Lalu yang ketiga ada fisik, psikologis, dan budaya. Lalu yang terakhir ada efek. Efek ini adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. Komunikasi akan mendapatkan feedback jika sesuai dengan proses komunikasi. Jika tidak sesuai, tidak akan mendapatkan feedback atau adanya noise. Lalu kita lanjut ke fungsi-fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu untuk apa aja sih? Kan masa cuma ngomong doang ada fungsinya gitu. Menurut William E. Gordon, fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama ada fungsi sosial, lalu yang kedua ada ekspresif, sarana penyampaian perasaan atau emosi. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual. Lalu fungsi yang terakhir ada fungsi instrumental, yaitu untuk mendorong, mengubah sikap, dan menggerakkan tindakan. Lalu setelah kita mengerti apa fungsi-fungsi komunikasi, yang keempat kita lanjut ke prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi adalah tentang asas pikiran dalam berkomunikasi. Yang pertama ada komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistemik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif juga komunikasinya. Yang ke-9 ada komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berlangsung satu arah. Yang ke-10 komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversible atau komunikator tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang dikirimkan. Yang terakhir ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip komunikasi, pasti di dalam komunikasi itu ada hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik, kultural, bahasa, maupun personal yang terlibat. Adapun bentuk-bentuk hambatan komunikasi yaitu hambatan teknis atau dual screen, hambatan yang berupa keterbatasan alat komunikasi. Lalu ada hambatan semantik atau semiotika, yaitu kesalahpahaman dalam menangkap pesan yang dikirim oleh komunikator atau komunikan. Lalu yang ketiga ada hambatan manusiawi yang disebabkan oleh berbagai faktor manusia. Lalu adapun hambatan komunikasi lainnya yaitu hambatan dari komunikator,
hambatan dari penyandian atau simbol, hambatan media, lalu ada hambatan dari penerima pesan atau komunikan, dan ada hambatan bahasa. Lalu untuk menghindari agar tidak terjadinya hambatan, yaitu berikan feedback tentang pesan yang sudah diterima. Lalu yang kedua, kita harus berempati untuk menyesuaikan kondisi dan situasi psikologis penerima. Lalu yang ketiga, ada pengulangan agar pesan lebih dipahami atau dipertegas. Lalu yang keempat adalah beretika baik saat komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang kelima, kita harus memakai bahasa yang simpel dan relevan. Lalu kita juga harus melihat timing yang pas, kapan untuk berkomunikasi, berinteraksi. Lalu yang ketujuh, kita harus menata arus komunikasi agar tidak terjadinya noise atau gangguan. Lalu yang terakhir adalah membuat komunikasi yang lebih proaktif agar komunikasi lebih dinamis. Bagaimana persepsi komunikasi itu? Persepsi dalam komunikasi diartikan sebagai tahap di mana seseorang individu atau kelompok mempersepsikan dan memahami lingkungannya dengan menggunakan panca indera. Inti komunikasi terletak pada persepsi. Jika seseorang mempunyai persepsi yang tidak akurat, kemungkinan besar komunikasi akan menjadi tidak efektif karena ada sebagian orang yang mempunyai pandangan berbeda mengenai manusia satu dengan manusia lainnya. Lalu selanjutnya ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses di mana seseorang dapat menganalisis orang lain yang dipersepsikannya, ditinjau dari sifat-sifat, kualitas, dan keadaan-keadaan lain yang ada di dalam diri orang yang dipersepsikannya, sehingga membentuk suatu gambaran tentang orang yang dipersepsikannya. Lalu di dalam persepsi ada elemen-elemen. Yang pertama adalah personal, yaitu proses pembentukan persepsi sosial yang didasarkan pada penilaian pribadi. Lalu yang kedua ada perilaku, lalu yang ketiga ada situasi. Situasi diibaratkan sebagai naskah kehidupan yang memungkinkan orang memprediksi tujuan dengan mudah membayangkan rangkaian peristiwa dalam situasi tertentu. Selain ada elemen, persepsi juga ada dimensi. Yang pertama adalah dimensi evaluatif, yang berarti penilaian yang bertujuan untuk menentukan sifat baik, buruk, disukai, tidak menyenangkan, positif, dan negatif pada orang lain. Lalu yang kedua ada dimensi potensi, adalah bagaimana kualitas orang tersebut sebagai stimulus yang diamati. Lalu yang ketiga ada dimensi aktif, sifat aktif atau pasif manusia yang berupa sifat yang diamati. Dari ketiga dimensi tersebut, persepsi sosial didasarkan pada dimensi evaluasi, khususnya evaluasi manusia. Persepsi sosial muncul dari kebutuhan untuk memahami dan mengevaluasi orang lain. Oleh karena itu, persepsi sosial mencakup 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu tindakan orang lain, reaksi orang lain, dan interaksi dengan orang lain. Adapun prinsip penting persepsi sosial yaitu persepsi berdasarkan pada pengalaman. Biasanya pada pengalaman masa lalu, dan peran budaya dalam konteks ini juga sangat relevan. Yang kedua, persepsi bersifat selektif. Banyak peristiwa atau objek yang ada di sekitar manusia, namun memiliki perhatian khusus untuk menentukan selektivitas peristiwa yang diterima. Ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi ini, yaitu faktor internal meliputi faktor biologis, fisiologis, dan sosial budaya. Yang kedua ada faktor eksternal, meliputi gerakan intensitas, kontras, pembaruan, dan pengulangan. Lalu yang ketiga ada persepsi bersifat evaluatif, lalu persepsi bersifat dugaan, dan yang terakhir ada persepsi bersifat kontekstual. Lalu ada juga kegagalan dalam persepsi. Yang pertama adalah kesalahan atribusi, efek halo, stereotip, dan prasangka. Lalu yang terakhir adalah gegar budaya trauma. Setelah kita mempelajari tentang persepsi komunikasi, kita selanjutnya masuk ke bab komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik tulisan maupun tertulis, untuk menyampaikan pesan kepada lainnya. Komunikasi verbal juga seringkali menjadi aspek penting dalam interaksi manusia sehari-hari dan memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan jelas, mengungkapkan perasaan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan pemahaman bersama. Adapun fungsi bahasa dalam kehidupan manusia adalah sebagai alat komunikasi,
alat untuk menyatakan ekspresi diri, lalu sebagai alat integrasi untuk beradaptasi sosial, yaitu manusia akan melakukan integrasi dan adaptasi dengan menggunakan bahasa sebagai perantara antar sesama manusia. Lalu yang terakhir sebagai alat kontrol sosial, karena bahasa akan dimobilisasi oleh seseorang sebagai usaha untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Lalu ada perbedaan bahasa dan makna. Bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan kata-kata, simbol, atau tanda-tanda untuk menyampaikan pesan, informasi, atau ide. Lalu makna adalah pemahaman atau interpretasi yang kita berikan pada kata-kata atau simbol-simbol dalam bahasa. Nah, ada beberapa cara komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya maupun status sosial. Yang pertama adalah high context culture atau komunikasi konteks tingkat tinggi. Adalah perkataan dengan tipe yang suka berputar-putar dalam memberikan pernyataan sebelum menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan bersifat implisit dan ambigu. Nah, contohnya biasanya cewek-cewek nih, yang biasanya pengen dapat perhatian kan dari cowoknya, tapi cowoknya nggak peka, jadi harus basa-basi dulu. Nah, negara yang menggunakan high context culture yaitu Jepang, Tiongkok, Spanyol, Prancis, Indonesia, Meksiko, dan Arab Saudi. Lalu yang kedua ada low context culture atau komunikasi konteks tingkat rendah. Komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas tanpa berbelit-belit, atau yang biasa kita kenal dengan cara bicara yang belak-belakan. Seperti, saya tidak suka gaya rambutmu hari ini, karena itu tidak cocok untukmu. Nah, negara yang menggunakan low context culture yaitu Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Denmark, Swedia, Swiss, dan Norwegia. Perbedaan keduanya memang terlihat jelas, kita bisa menerapkan sesuai dengan penempatannya, lawan bicara dan situasi kondisi yang memungkinkan agar sebagai pembicara yang baik dalam sebuah acara atau sehari-hari tetap masih bisa menjaga kualitas dan citra diri dengan mengedepankan etika dalam berkomunikasi. Di samping komunikasi verbal, ada pasti yang namanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi dari komunikator kepada komunikan tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, hingga bahkan intonasi suara dan kecepatan bicara juga sangat berpengaruh. Lalu fungsi-fungsi komunikasi yaitu repetisi untuk mengulang maksud dari komunikasi verbal, seperti menganggukkan kepala ketika mengatakan iya atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua ada substitusi, yaitu menggantikan perilaku verbal, seperti menggelengkan tangan dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai pengganti kata tidak. Lalu yang ketiga ada komplement, untuk melengkapi perilaku verbal, seperti melambaikan tangan sambil mengucapkan bye-bye. Selalu ada kontradiksi untuk menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal, seperti seorang teman mengatakan sabar ya di saat temannya sedang curhat, namun temannya itu mengatakan sambil bermain HP, jadi kan nggak fokus. Lalu yang kelima ada aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau memperjelas. Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, yang pertama ada gestur atau gerak tubuh, yang kedua penampilan, sentuhan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, yang keempat ada artefak atau artifaktual, yang kelima ada simbol, keenam ada warna. Seperti di saat Hari Raya Idul Fitri, kita cenderung memakai baju berwarna putih. Lalu yang terakhir ada diam. Dan itu juga bisa menghasilkan komunikasi nonverbal. Adapun perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata dalam penyampaian pesan, jika komunikasi nonverbal menggunakan bahasa isyarat. Tetapi komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur dibanding mengucapkan kata-kata, karena dengan melihat komunikasi nonverbal dari lawan bicara, kita bisa mengetahui bagaimana perasaan mereka ketika berkomunikasi. Ya, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Pergi ke Malang naik kereta, jangan lupa pakai baju yang bagus. Cukup sekian presentasi saya, semoga mendapat nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.